teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul Hantu di Kos Senopati. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Jakarta, kota metropolitan yang sama sekali belum pernah aku kunjungi. Kota besar dengan tingkat keruwetan di level tinggi. Tapi apa mau dikata, garis hidup menuntun aku untuk tinggal dan mencari nafkah di ibu kota negara ini. Namaku Ovi, perempuan 28 tahun asal Jambi. Sudah 4 tahun lebih jadi penduduk ibu kota sejak lulus kuliah dulu. Mau tidak mau, aku jadi terbiasa dengan ritme hidup dan suasana Jakarta. Mungkin sama dengan banyak orang lain yang juga berstatus sebagai pendatang. Waktu awal tinggal di Jakarta, aku harus melewati masa adaptasi yang sangat berat. Suasana lingkungan, orang-orangnya, ritme hidup, semua sangat berbeda dengan yang aku rasakan dan alami sejak kecil di kampung halaman. Semuanya berbeda jauh, termasuk masalah tempat tinggal. Kalau di Jambi sejak lahir sampai kuliah, aku tinggal di rumah orang tua bersama anggota keluarga lainnya. Di Jakarta, aku harus kos, sendirian, tinggal di tempat baru, lingkungan baru. Ngomong-ngomong tentang kos, selama ini aku sudah merasakan 3 tempat berbeda, berpindah dengan segala pertimbangan dan penyebabnya. Kenapa aku bisa sampai 3 kali pindah kos? Pindah dari kos pertama, karena awalnya aku memang buru-buru untuk segera dapat tempat tinggal. Jadi ya, aku agak sembarang memilih tempat kos dengan pikiran, ya sudahlah, yang penting ada tempat tinggal terlebih dahulu. Dan hasilnya, aku tidak betah dengan lingkungannya, terlalu bebas menurutku. Tidak lama, hanya 3 bulan, akhirnya aku memutuskan untuk mencari kos baru. Tempat kos kedua, tempatnya enak, homey sekali, letaknya di tengah kota, tapi hanya sekitar 6 bulan saja aku tinggal di tempat ini. Kok cuma 6 bulan? Karena tidak tahan dengan ketakutan konstan yang aku alami. Sampai akhirnya, aku menemukan tempat kos ketiga di daerah Gandaria. Sampai sekarang, aku masih tinggal di tempat ini. Kali ini, aku akan bercerita tentang pengalaman yang aku alami ketika tinggal di tempat kos yang kedua. Tempat kos yang sangat nyaman. Seperti yang aku bilang tadi, hanya sekitar 6 bulan aku tinggal di sana. Sebentar, tidak, itu cukup lama. Bila melihat perjalanannya sampai aku memutuskan untuk pindah, karena tidak tahan dengan kejadian-kejadian seram yang makin lama makin sering terjadi. Begini ceritanya. Seperti yang sudah sedikit aku bahas tadi, kos pertama memang aku pilih karena terpaksa. Saat itu harus sudah punya tempat tinggal, jadi ya sedapatnya saja. Dan benar, di situ aku sama sekali tidak betah. Sudah lokasinya jauh dari tempat kerja, agak kumuh, pokoknya banyaklah hal yang akhirnya memaksaku untuk mencari kos baru dan pindah secepatnya. Ya sudah, dengan bantuan dari office boy kantor, aku akhirnya menemukan kos yang menurutku cukup nyaman, sangat nyaman malahan. Dari beberapa tempat kos sebelumnya yang sudah aku survei, rumah kos inilah yang paling nyaman. Ditambah letaknya relatif dekat dengan kantor. Perusahaan tempatku bekerja berkantor di salah satu gedung di kawasan SCBD.
Sementara tempat kos yang aku taksir ini letaknya di Senopati, benar-benar dekat. Kalau mau rela untuk sedikit berkeringat, maka aku bisa saja berjalan kaki pulang pergi ke kantor. Cukup sekali berkunjung dengan tujuan survei untuk melihat keadaannya. Aku langsung memutuskan untuk segera pindah ke tempat baru ini. Hingga pada satu hari Sabtu di bulan Mei 2016, aku pindah ke tempat yang baru, tempat kos keduaku di Jakarta. Kos ini berbentuk rumah besar, rumah yang letaknya di tengah-tengah perumahan yang besar juga. Bisa dibilang perumahan orang kaya. Akan tetapi, untuk wilayah kota besar perumahan ini cukup sepi. Jalan kompleknya cukup lebar dengan pohon rindang di kanan kiri. Jarang sekali terlihat penghuninya berinteraksi di luar rumah. Paling hanya mobil mewah keluar masuk garasi dari setiap rumahnya. Selebihnya sepi. Rumah kos yang aku tempati juga begitu. Rumah besar dengan halaman cukup luas, garasinya cukup untuk 4 mobil. Di belakangnya ternyata memiliki 8 kamar yang sengaja dibangun untuk disewakan sebagai tempat kos. Semua kamar kos letaknya di lantai atas bagian belakang. Jadi kalau dilihat dari depan, rumah ini tidak terlihat kalau di dalamnya ada 4 kos. Jadi kalau dilihat dari depan, rumah ini tidak terlihat kalau di dalamnya ada tempat kos. Pemiliknya adalah seorang ibu yang sudah berumur sekitar 60 tahun. Kedepannya, aku akan memanggil beliau dengan panggilan Ibu Dewi. Ibu Dewi tinggal di rumah itu dengan anak laki-lakinya. Bersama mereka ada 2 asisten yang membantu mengerjakan kegiatan rutin harian. 1 asisten juga membantu mencuci dan setrika dari para penghuni kos. Dari 8 kamar, hanya terisi 5, 3 masih kosong, dan sepertinya 2 kamar penghuninya jarang pulang. Katanya sering tugas luar kota. Biasanya juga, kalau akhir pekan seperti ini semua penghuni kos pada mudik ke kota asal. Jadi nanti, kamu mungkin akan sendirian. Begitu kata Bu Dewi. Ketika kami bercakap-cakap di teras rumah ketika aku baru saja sampai. Kebetulan, saat itu masih sedikit barang bawaan dari tempat kos sebelumnya, hanya pakaian dan beberapa perlengkapan. Semoga kamu betah ya, silahkan kalau mau istirahat. Begitu kata Bu Dewi menutup percakapan. Cukup panjang lebar percakapan kami sore itu. Banyak informasi baru yang aku dapat setelahnya. Kesimpulannya, rumah kos ini memberikan beberapa fasilitas bagi penyewanya, seperti air minum dan dapat menggunakan dapur dan segala perlengkapannya. Dapur berada di lantai bawah. Selesai berbincang, aku lalu menuju kamarku. Pertama-tama, aku harus masuk melalui garasi. Di ujung belakang garasi ada tangga besi yang bentuknya melingkar. Jadi aku harus berputar 2 atau 3 kali menaikinya untuk sampai ke atas. Ketika sudah sampai di atas, barulah terlihat kalau rumah ini punya banyak kamar kos. Kamar ada 8. Paling depan dekat tangga ada 3 kamar mandi untuk penghuni. Lalu setelah itu akan melewati 2 kamar yang berhadapan. Setelahnya ada ruang besar berisi sofa, meja, kursi kayu, TV, galon air minum. Sepertinya ini adalah ruang tamu atau ruang tempat bersantai yang bisa digunakan bersama-sama. Di samping ruang santai ini ada lorong panjang yang kanan kirinya ada 6 kamar. Kamarku letaknya di paling ujung sebelah kiri. Nyaman. Rumah ini sangat nyaman. Hari itu aku sempat berpikir kalau mungkin akan lama tinggal di tempat ini. Tapi ternyata
Tidak memakan waktu lama bagiku untuk membereskan barang-barang. Ya memang, masih sedikit yang aku punya. Kamarku berukuran cukup besar. Di dalamnya sudah tersedia lemari, tempat tidur, dan juga ber-AC. Tidak perlu punya TV karena di ruang tengah tadi sudah disediakan TV. Kekurangannya cuma satu. Jarak ke kamar mandi cukup jauh. Akan jadi PR buatku apabila harus buang air di tengah malam. Tapi ya sudahlah, tidak apa. Selesai beberes, aku merebahkan tubuh di atas tempat tidur sambil melamun. Sampai akhirnya lelah memaksa aku terlelap padahal hari masih sore. Cukup lama aku tertidur. Sampai akhirnya terbangun kaget karena sadar kalau ternyata sudah hampir jam 9 malam. Mengucek-ucek mata sebentar. Kemudian aku memutuskan untuk mandi, badan terasa lengket karena aktivitas seharian. Membawa handuk dan perlengkapan mandi, aku lalu keluar kamar menuju kamar mandi. Tapi ketika sudah berada di ruang tamu, aku memutuskan untuk terlebih dahulu duduk di sofanya, berniat sebentar santai sambil menonton televisi. Sendirian, aku di depan TV. Dan aku yakin juga kalau sedang sendirian di lantai atas ini, karena sama sekali tidak kelihatan penghuni kos lain ataupun suara-suara kegiatan dari dalam kamar. Sepi saja. Tapi ternyata cukup lama aku berdiam sendirian di depan TV sampai kira-kira jam 9:30. Aku masih asik menonton. Nah, ketika sedang asik sendiri inilah aku mendengar sesuatu. Tak, 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 tak. Aku mendengar suara langkah kaki bersepatu menaiki tangga besi yang ada di ujung sebelah kamar mandi. Akhirnya ada penghuni kos yang datang. Begitu pikirku dalam hati. Tapi setelah aku tunggu ternyata tidak ada orang yang datang, lalu suara itu menghilang. Penasaran, aku menoleh ke belakang, ke arah tangga. Benar, tidak ada siapa-siapa. Padahal aku sangat yakin kalau tadi mendengar suara langkah kaki naik tangga. Ya sudahlah. Mungkin ada yang mau naik tangga tapi tidak jadi. Positif, aku berusaha berpikir. Seketika itu juga, aku memutuskan untuk mandi lalu bangkit dari duduk menuju ke toilet. Ada 3 kamar mandi. Aku memilih yang paling pinggir dekat tangga. Setelah selesai, ketika sedang berhanduk mengeringkan badan, tiba-tiba aku mendengar suara yang sama dengan yang aku dengar sebelumnya tadi. Tak, 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 tak. Suara langkah kaki bersepatu itu terdengar lagi sedang menaiki tangga. Kali ini suaranya lebih jelas karena aku sedang di posisi sangat dekat dengan tangga. Aku yakin kalau itu suara orang sedang naik tangga. Penasaran, lalu aku sedikit membuka pintu kamar mandi mengintip keluar. Benar, sepersekian detik aku sempat melihat kalau ada seseorang yang melintas berjalan, lalu pandanganku terhalang dinding karena dia masuk lorong menuju ruang tamu. Sepertinya yang aku lihat barusan adalah perempuan. Nampak jelas rambut panjangnya terurai dari belakang. Syukurlah ada penghuni lain yang akhirnya datang. Lagi-lagi aku merasa senang. Setelah selesai, aku kembali ke kamar untuk berpakaian. Sementara itu, aku tidak melihat lagi perempuan yang tadi naik. Aku tidak tahu dia masuk ke kamar yang mana. Sudah malam juga. Lebih baik besok saja kalau aku berniat hendak berkenalan. Sudah nyaris jam 11, tidak terasa. Sebelum tidur, aku berniat untuk mengambil air minum di ruang tamu. Persiapan
kalau kehausan tengah malam nanti. Kemudian, sekali lagi aku keluar kamar menuju ruang televisi. Ruang TV tidak terlalu terang, lampunya redup, tapi cukup untuk melihat sekeliling dengan jelas. Aku lalu mengisi botol minumannya dengan air putih dari galon. Setelah selesai, aku melangkah ke kamar. Ketika sedang tepat berada di depan kamar yang letaknya persis di depan kamarku, selintas aku mendengar sesuatu. Ada suara tawa perempuan dari kamar itu. Suara tawa diselingi dengan gumamam tidak jelas. Oh, ternyata perempuan tadi kamarnya di sini. Begitu pikirku. Tidak terlalu penasaran, lalu aku masuk kamar dan menutup pintu. Di kamar, tidak langsung tidur. Karena sore tadi tidurku cukup lama, jadinya rasa kantuk tidak juga muncul sampai tengah malam. Selain itu, hanya bermain HP, scrolling, menatap timeline medsos. Sampai akhirnya, sekitar jam 1, ada kejadian aneh, ada yang menarik perhatian. Awalnya, aku mendengar suara, kalau sepertinya kamar yang persis di depanku, pintunya terbuka. Sepertinya penghuninya hendak keluar. Tapi, setelah pintu terbuka itu, tidak kedengaran apa-apa lagi, hening dan sepi. Sampai akhirnya, aku mendengar ada suara perempuan sedang menangis. Ya, ada perempuan menangis. Aku lalu berdiri melangkah mendekati pintu, mendekatkan telinga, menajamkan pendengaran. Coba menangkap suara dari luar. Benar, ada perempuan menangis terseduh-seduh. Bukan menangis dengan suara keras, tapi pelan, tertahan. Aku yakin juga kalau suara itu asalnya bukan dari dalam kamar tapi dari lorong depan. Ada perempuan sedang menangis di depan kamarku. Seketika itu juga batinku berperang antara hendak membuka pintu lalu melihat keluar atau membiarkannya saja lalu kembali tidur. Tapi pada akhirnya aku memutuskan untuk membuka pintu. Perlahan kuraih gagang pintu lalu memutarnya. Ada ragu dalam hati. Makanya aku sangat pelan membuka pintu. Sampai akhirnya pintu terbuka lebar. Lorong kamar kelihatan gelap. Penerangan hanya bersumber dari lampu yang ada di kamarku saja. Pandangan langsung kuarahkan ke kamar depan. Ternyata kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada orang, tidak ada perempuan menangis. Pintu kamar depan juga dalam keadaan tertutup rapat. Lalu, siapa yang menangis tadi? Tiba-tiba, aku merinding. Seketika itu juga langsung menutup pintu. Di atas tempat tidur, aku mulai ketakutan. Siapa perempuan yang menangis tadi? Entahlah. Intinya, malam minggu itu aku habiskan dengan tidur tidak nyenyak, memikirkan peristiwa yang baru terjadi sebelumnya. Hari minggunya, aku bangun siang, sekitar jam 11 baru benar-benar terjaga. Setelah itu, aku memutuskan untuk mandi. Tapi, ketika lewat ruang TV dalam perjalanan menuju ke toilet, aku melihat ada seseorang sedang duduk menonton televisi. Penghuni baru ya? Perkenalkan, aku Aldi. Aldi. Saat itu juga kami berkenalan, lalu berbincang panjang lebar. Aldi sepertinya laki-laki yang baik dan menyenangkan. Kantornya di SCBD juga sama seperti aku. Aku biasanya kalau weekend pulang ke Karawang, tapi semalam nginep di kosan temen, baru sampai ini juga. Begitu Aldi bilang. Kamu sendirian ya tadi malam? Kan pada pergi kalau weekend. Tidak bang, sepertinya sekitar jam 10-an itu ada yang datang, jawabku. Lah,
Tumben, siapa yang datang? Yang di kamar mana? Itu bang, kamar itu, jawabku lagi, sambil menunjuk kamar yang letaknya di belakang TV persis di depan kamarku. Memang ada orang baru juga? Tanya Aldi lagi. Tidak tahu bang, setauku yang pindahan kemarin cuma aku. Oh, begitu. Aldi mengangguk pelan. Tapi dari raut wajahnya kelihatan kalau dia sepertinya agak bingung mendengar jawabanku. Setelah itu, Aldi seperti sengaja mengalihkan pembicaraan. Dari percakapan siang itu, aku jadi dapat banyak info tambahan tentang tempat kos ini. Menurut Aldi, yang paling sering tinggal di sini hanya dia dan Asti. Dua penghuni lainnya jarang sekali kelihatan. Waktu itu, Asti sedang mudik ke rumahnya di Bandung. Siang hingga menjelang sore, aku habiskan berbincang dengan Aldi. Senang rasanya punya teman baru yang menyenangkan. Hari-hari berikutnya, aku jalani di rumah ini sampai akhirnya bisa kenal dengan semua penghuni kos. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak kejanggalan dan keanehan yang aku rasakan. Awalnya, hanya kejanggalan dan keanehan kecil yang bisa dianggap remeh. Contohnya, seperti aku mendengar suara orang naik tangga, padahal tidak ada siapa-siapa. TV yang tiba-tiba menyala sendiri dengan volume tinggi. Galon air minum mengeluarkan suara seperti ada yang menuangkan air, padahal tidak ada orang sama sekali. Keanehan itu banyak terjadi ketika aku sedang benar-benar sendirian di kos itu. Di akhir pekan, ketika semua penghuninya mudik atau bermalam di tempat lain, kecuali aku. Awalnya, semua kejanggalan itu aku anggap angin lalu, tidak mempedulikannya. Tapi lama-kelamaan semakin menjadi-jadi. Sementara penghuni kos lain seperti menghindar ketika aku membuka percakapan untuk membahasnya. Semua seperti hendak menutupi sesuatu yang mulai mengganggu. Aku semakin sering mendengar suara perempuan menangis, kadang tertawa atau kadang seperti sedang bicara sendirian. Semua itu aku mendengarnya dari kamar depan atau lorong depan kamar. Siapa perempuan itu? Aku tidak tahu. Karena yaitu tadi, penghuni lain tidak pernah mau menjelaskan. Ya sudah, aku anggap penghuni kamar depan mungkin salah satu penghuni yang sering keluar kota. Mungkin saja. Sampai akhirnya ada kejadian sangat seram yang membuat aku memutuskan untuk pindah mencari kos lain. Aku masih ingat, waktu itu Jumat malam. Semua penghuni sudah meninggalkan tempat kos untuk pulang ke rumah masing-masing atau ke tempat lain. Tinggal aku sendirian, seperti biasanya. Sepulang kerja, selesai beberes dan mandi, aku menghabiskan waktu di depan TV. Sendirian, aku asik tertawa cekikikan karena kelucuan acara yang sedang tayang. Sepulang kerja, selesai beberes dan mandi, aku menghabiskan waktu di depan TV. Sendirian, aku asik tertawa cekikikan karena kelucuan acara yang sedang tayang. Terkadang, tawaku kencang karena saking lucunya. Waktu itu belum terlalu malam, masih jam 9. Tapi semakin malam acara TV semakin lucu dan menarik. Aku semakin sering tertawa cekikikan lepas. Sampai ketika aku harus mengecilkan volume TV karena mendengar ada suara yang aneh. Sepertinya beberapa menit terakhir aku tidak tertawa sendirian. Seperti ada suara tawa lain mengiringi tawaku. Seperti aku sedang tertawa berdua, entah dengan siapa. Setelah suara TV senyap, suasana menjadi hening, tidak ada suara apa-apa. Mungkin penghuni di bawah yang lagi cekikikan. Begitu pikirku kemudian. Ya sudah,
Aku lalu kembali menaikkan volume TV lalu asik menonton acaranya. Tapi sekitar jam 10 lewat tiba-tiba kantuk datang, lelah tubuh membuatku tidak tahan lagi untuk terlelap. Akhirnya, aku tertidur di sofa depan TV. Tiba-tiba, ada suara cekikikan perempuan. Suara itu membangunkanku dari tidur. TV masih menyala. Di atasnya ada jam dinding yang jarum pendeknya menunjuk ke angka 1. Sudah lewat tengah malam ternyata. Sekali lagi, tiba-tiba suara cekikikan itu terdengar. Siapa yang cekikikan tengah malam begini? Suara tawa yang sangat jelas terdengar. Dari arahnya aku yakin kalau asalnya dari sekitar kamar mandi. Yang tadinya lemas karena baru saja terjaga, aku jadi segar karena suara ini. Suara yang tentu saja membuat suasana jadi mencekam dan semakin mencekam. Bulu kuduk berdiri. Aku merinding ketika suara cekikikan itu kembali muncul. Rasa takut mulai memonopoli isi jiwa, menyeruak ke seluruh rongga kepala. Pada detik itu, aku memutuskan untuk meninggalkan ruang TV lalu masuk kamar, melarikan diri. Namun, ketika sudah bangkit dari duduk ingin melangkah ke kamar, ketika posisi sudah berada di tempat yang bisa melihat kamar mandi, refleks, aku menoleh ke kiri karena mendengar tawa cekikikan itu sekali lagi. Pada saat itulah, akhirnya aku bisa melihat sumber suara. Di ujung lorong, di sebelah kamar mandi depan tangga besi, aku melihat sosok perempuan sedang duduk di lantai dengan rambut panjang terurai. Wajahnya pucat dengan lingkar gelap di sekitar mata. Dengan mimik seram, lagi-lagi dia tertawa cekikikan sambil menatap tajam. Sontak, aku langsung mempercepat langkah menuju kamar, ketakutan sangat. Tapi ketika sudah tepat berada di depan pintu, lagi-lagi aku melirik ke tempat sosok perempuan seram itu berada. Semakin mengerikan, karena ternyata dia sudah tidak di posisinya, sudah tidak duduk lagi. Sosok seram itu kini sedang berjalan pelan menyusuri lorong menuju tempat aku berada. Ya Tuhan, aku takut. Dari ujung mata aku masih dapat melihat kalau perempuan itu semakin dekat dan semakin dekat. Tapi akhirnya aku sukses membuka pintu. Cepat-cepat masuk kamar lalu menutup pintu rapat-rapat. Tempat tidur adalah tujuan utama. Sambil berselimut ketakutan aku terbaring di atasnya. Suasana semakin mencekam. Karena selama itu pula suara tawa cekikikan terus terdengar semakin jelas, semakin dekat. Sampai akhirnya suara tawa berhenti. Sepertinya berhenti tepat di depan pintu kamar. Seketika itu, suasana menjadi hening dan sepi, tidak ada suara sama sekali. Perlahan, aku menarik selimut hingga menutup tubuh sampai sebatas mulut. Ketika melihat gagang pintu kamar bergerak-gerak dengan sendirinya, ada yang coba membukanya dari luar. Sial, aku tadi lupa mengunci pintu. Gemetar, tubuhku menyaksikan itu semua. Desir darah terasa mengalir lebih cepat dari biasanya. Nyaris menangis. Ketika akhirnya aku melihat sosok perempuan menyeramkan itu tengah berdiri di luar kamar. Ketika perlahan pintu akhirnya terbuka. Dia berdiri menatap tajam, tersenyum dengan wajah datar tanpa ekspresi. Kemudian dia mulai bergerak masuk ke dalam kamar. Aku yang sudah di puncak ketakutan melihat itu semua langsung menarik selimut hingga menutup wajah, lalu memiringkan tubuh jadi menghadap dinding. Tidak tahan lagi, aku menangis pelan. Suara tertawa itu terdengar lagi. Kali ini jelas terdengar kalau dia sedang berdiri tepat di belakangku di samping tempat tidur.
Beberapa belas detik kemudian, kejadiannya semakin parah. Aku merasa kalau seperti ada yang mengisi ruang kosong di atas tempat tidur. Ada yang merebahkan tubuhnya di sampingku. Aku merasakan ada yang menempel di punggungku. Aku yakin kalau sosok perempuan menyeramkan itu sedang terbaring di atas tempat tidurku bersama aku. Benar, dia lalu tertawa cekikikan pelan. Jelas terdengar karena memang asal suara sangat dekat dengan telinga. Aku menangis dalam diam sejadi-jadinya. Sampai ketika perlahan hawa hangat datang menyentuh kulit, merayap dari punggung hingga ke seluruh tubuh. Tidak tahan, detik berikutnya aku tidak ingat apa-apa lagi. Sungguh, peristiwa terseram yang pernah aku alami selama hidup. Tidak berpikir panjang, besoknya aku langsung memutuskan untuk cari tempat kos baru. Aku takut. Sambil menunggu dapat tempat baru, aku menginap di rumah salah satu teman kantor. Dia berbaik hati mau menampung untuk sementara waktu. Selang seminggu kemudian, aku bertemu Aldi di tempat kos. Pada saat itulah kami akhirnya bisa berbincang panjang lebar ketika memutuskan untuk makan malam bersama. Jadi, kamar depan kamar kamu itu kosong dari dulu. Tidak pernah ada yang tahan lama tinggal di situ. Termasuk kamar kamu juga, sering kosong. Aku tahu ceritanya dari penghuni kos lama yang sudah pindah. Kosan itu memang seram, angker. Makanya aku juga mau pindah. Minggu depan lah aku pindah ke kos baru. Asti juga sudah duluan pindahkan kemarin. Sama dia juga ketakutan. Katanya dulu sekali di kos itu pernah ada yang meninggal. Perempuan. Tidak jelas kenapa meninggalnya, tapi aku tidak tahu di kamar yang mana. Makanya aku senang akhirnya kamu pindah juga. Aldi menjelaskan panjang lebar. Aku hanya ternganga mendengar ceritanya. Kenapa tidak cerita dari awal sih bang? Tega sekali. Aku bilang begitu. Ya tidak enak lah. Masa iya aku sudah cerita begituan sama anak baru? Begitulah. Cerita dari Aldi semakin membulatkan tekadku untuk pindah. Sampai akhirnya menemukan tempat kos baru yang aku tempati sampai sekarang.